Halo. Shalom. Sapi amat di sini. Shalom. Semua udah berdiri, boleh tepuk tangan buat Tuhan. Mari saudara bangun berdiri saudara. Kita sambut kehadiran Roh Kudus sama-sama kita beri tepuk tangan katakan haleluya. Pujian bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengucap syukur Bapa, terima kasih Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan. Kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Kami sudah akan memasuki bulan yang baru Tuhan. Kami percaya hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan Kau yang pelihara hidup kami. Hari ini kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kami katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus yang sudah menyertai kami. Dan kami percaya hari ini kami bawa persembahan yang terbaik. Tubuh jiwa roh kami persembahkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Kami mau sungguh-sungguh beribadah. Kami mau naikkan pujian, ucapan syukur kami kepada Tuhan yang baik. Sebab Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Sebelum kami memulai ibadah kami masuk dalam hadirat Tuhan, kiranya Tuhan Kau mengampuni setiap kesalahan kami, perkataan kami, tingkah laku kami. Tuhan kuduskan kami di hadapan Tuhan sehingga kami layak Tuhan. Kiranya Kau berbelas kasih bagi kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus atas kehadiran-Mu, dan kami akan mulai ibadah kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sungguh Engkau Allah yang layak disembah, layak ditinggikan. Bagi-Mu segala puji, hormat, kemuliaan. Kami
Di hadirat-Mu hatiku merasa sukacita. Di hadirat-Mu ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Biar segala penyembahan pengagungan yang kami bawa di hadapan Tuhan boleh ada di kirbat-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini kami akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kami bebaskan roh kami untuk memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Lambaikan tangannya buat Tuhan. Saya percaya orang-orang yang antusias sama Tuhan, nyembahnya bener, amin. Nyembahnya luar biasa, nyembahnya antusias, katakan. Dan saya percaya orang-orang di akhir zaman ini, kalau udah mau puji Tuhan, sorak-sorainya yang dahsyat, katakan kita percaya Allah pasti buat kita, amin. Kasih dada dong kanan kiri yang katakan kamu keren banget hari ini, haleluya. Luar biasa. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Allah bangkit, semua bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Siapa yang berangkat? Sama-sama.
angkat tangan. Siapa yang bangga menjadi anak-anak Kristus, katakan haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Hari ini aku antusias banget. Hari ini Tuhan tuh keren banget di tempat ini. Amin. Karena saudara juga keren di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Tuhan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau adalah penolong yang setia bagi kami. Tidak ada satupun perkara yang tidak Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Sebab Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih untuk penyembahan pujian yang Tuhan taruhkan bagi kami. Iman kami bertumbuh, iman kami semakin kuat. Semakin kami percaya bahwa Allah kami hidup dan luar biasa. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada saat ini membangkitkan gairah kami untuk kami terus ada di dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara untuk firman Tuhan. Mari lebih lagi katakan terima kasih Tuhan Yesus. Penolong yang selalu
boleh taruhkan bagi kami dan juga firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan dengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah
kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas urapan-Mu atas setiap kami, sehingga gereja-Mu tetap survive. Amin. Dan kami hidup dalam integritas, dalam hidup badai pandemi COVID-19. Semua untuk menyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati katakan Amin. Ya, dalam integriti ya. Berarti segala apa yang kita ajarkan atau yang kita kembangkan harus berkaitan, bertautan dengan dalam integriti. Bapak Ibu saudara sekalian, Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9:27, apa yang dikatakan Rasul Paulus? Aku melatih tubuhku untuk menguasai seluruhnya. Ya, kita buka coba 1 Korintus 9:27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil, atau sesudah saya melayani, atau sesudah saya jadi orang Kristen kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Berarti ini adalah Tuhan kata, Rasulullah berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya untuk dipraktekkan. Lah inilah kehidupan integritas. Ya, jadi Bapak Ibu hadir di tempat ini, ya, mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, ya, ikut doa pagi, belajar firman Tuhan lagi, ikut doa puasa, belajar firman Tuhan lagi, ikut pemuritan Selasa Kamis untuk belajar firman Tuhan. Untuk apa Bapak Ibu kalau Anda bangun pagi? Tentunya untuk belajar firman Tuhan, kan? Untuk apa? Supaya apa yang kau dengar, ya, masuk dalam hati dan dipraktekkan. Nah, inilah yang praktek ini yang terkadang-kadang terkondisikan oleh situasi, yaitu hati kita. Kita udah jelas, ampunilah musuhmu, tapi begitu kita kena senggol sedikit, aku udah bisa mengampuni. Sorry bro, sorry. Ini udah perkara yang sangat berat bagi saya. Nggak bisa. Ya mungkin bisa aja menggunting dalam lipatan misalnya, karena berteman, misalnya 2 cowok 1 cewek, tiba-tiba dua cowok ini menaksir cewek ini, ya tentunya pasti yang satu cewek, yang satu cowok merasa sakit hati. Betul bro? Nah ini contoh yang ekstrim sekali, ya. Wah sorry deh, nggak bisa, aku nggak bisa mengampuni. Betul? Pasti akan berkata seperti itu, ya. Lah itu fakta keadaan hidup, itu bisa menimpa siapa saja, itu contoh, ya kan. Lah mari Bapak Ibu, Anda belajar firman Tuhan, Anda mengerti, ya. Makanya firman Tuhan, ada yang punya telinga tapi tidak mendengar. Aneh kan? Emang budak tuli? Bukan, karena tidak membuka hati. Loh, aku buka hati gimana Pak? Ya makanya, mari, Tuhan rindu
Seperti yang Tuhan katakan, jadilah hati yang baik, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, supaya terpancar kehidupan. Kehidupan yang apa? Sesuai dengan Tuhan yang mau. Kalau hari-hari ini Anda dan saya sudah terima Tuhan Yesus, dalam Filipi 2 Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu berbicara Anda mengerjakan keselamatan itu dengan penuh integritas. Hanya jangan nato. Anda banyak mendengar, tapi tidak ada action apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Contoh yang tadi saya katakan, mengampuni itu barang gampang, mudah, udah dari nenek moyang mengampuni. Dunia pun juga berkata seperti itu. Tapi kenapa kita jadi orang Kristen yang Tuhan ajarkan, ampunilah Bapa, karena aku pun mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Udah jelas ada ultimatum dalam tanda petik. Tuhan tidak akan mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni. Kalau Tuhan tidak mengampuni, lah mau hidup seperti apa lagi? Tuhan sendiri tidak mengampuni, Tuhan sudah menolak kita. Berarti apa? Pasti masuk ke dapur api. Nah, makanya nanti firman Tuhan pagi hari ini kita belajar. Tuhan, aku kok tidak bisa mengampuni, kenapa ya? Apa karena saking cintanya kepada cewek itu? Mungkin bisa. Tapi prinsip-prinsip kehidupan kita, apakah Anda ditentukan oleh oleh cewek itu? Dunia ini hanya only seorang perempuan, enggak kan? Ya, Anda harus punya prinsip. Oh ya, mungkin bukan jodoh saya, mungkin bukan waktunya Tuhan. Nah, itu yang memberikan penghiburan, ya kan? Lah, penghiburan. Makanya Bapak Ibu, mari praktek firman Tuhan, jangan mendengarkan doang saja. Dalam pandemi COVID-19 ya, banyak terjadi penjungkir balikan kehidupan kita. Yang tiba-tiba hidupnya nyaman-nyaman ya, tiba-tiba ekonominya Tuhan izinkan mengalami penyusutan, bahkan di stop. Terus bagaimana? Tadi nyanyiannya, segala perkara dapat ku tanggung, enak lagunya ya, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mana kekuatan Tuhan? Anda rasakan enggak? Nah, ini pertanyaan pokoknya. Anda percaya sama Tuhan Yesus, di mana kekuatan Tuhan terimpartasi kepada Bapak Ibu? Nah, ini menjadi persoalannya, bottlenecknya, sehingga kita bisa menjadi orang yang munafik. Anda belajar firman Tuhan, yes. Lagu itu Anda resapi dengan jiwa, dengan penuh kuasa urapan Roh Kudus, Tuhan jamah. Tapi begitu keluar dari gereja, melihat situasi ekonomi yang Anda hadapi begini, mana kekuatan Tuhan? Mana Tuhan kuatkan saya? Lah, ini yang saya mau akan sharekan ke Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu mengerti Tuhan Yesus ajaib, yes. Tuhan menolong kita, yes. Tuhan meluputkan kita, yes. Anda bersuka cita kalau tiba-tiba mujizat terjadi, iya. Tapi pada situasi yang tadi, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Dari mana Tuhan? Kekuatan Tuhan ada dalam diri saya. Bapak Ibu udah ngerti belum? Kekuatan Tuhan yang ada dalam diri Anda kalau waktu Anda sedang terpojok, udah jatuh ketimpa tangga. Ngerti belum? Yang ada saya, misalnya saya lari ke teman, saya lari ke dukun, saya lari ke paranormal untuk kita lihat masa depan saya. Ini jodoh saya gimana? Kehidupan saya bagaimana? Ya, dulu saya pernah datang
waktu ada Cililitan itu kan ada terminal ya. Saya waktu masih masuk baru Jakarta awal tahun 82 baru kerja. Banyak teman-teman cerita begitu. Itu panggilannya mami. Saya pergi ke sana. Pakai kartu dibuka. Wih, bagus semua. Ya kebetulan terjadi. Kamu bakal punya rumah, kamu bakal ke luar negeri. Ya, betul. Amin. Bisa karena dia menggunakan kuasa kegelapan. Tapi sekarang bagaimana kita sebagai orang benar? Kita percaya enggak masa depan kita adalah apa firman Tuhan? Yeremia 29 ayat 11. Rangsanganku adalah rangsangan hari depan yang penuh bahagia, bukan rangsangan kecelakaan. Wih, dahsyat. Tapi kenapa dalam pandemi COVID kok tiba-tiba ekonomi saya, keluarga saya kerajaan di-stop? Iya kan? Mungkin Anda mengadu Tuhan tidak fair, Tuhan tidak adil. Tapi apa yang Anda terima hari ini adalah taburan masa lalu Anda. Ingat, kalau hari ini Anda banyak mengalami stroke atau darah tinggi, kolesterol tinggi, ya, penyakit jantung, oleh karena Anda waktu mudanya Anda geragas. Semua disantap. Yang penting dalam nama Yesus kudus. Amin. Nggak bisa. Maka firman Tuhan, jadilah orang yang bijaksana, kuasai dirimu. Salah satu 9 dari buah apa? Penguasaan diri. Siapa sih yang nggak suka sansam, babi panggang? Ya. Tapi kalau kita sudah umur kayak saya, harus sadar diri lah. Seenak-enaknya sansam, sate babi panggang juga kayak dulu juga sama. Iya kan? Iya. Jadi ini, mari Bapak Ibu saudara sekalian, waktu berjalan sangat cepat. Saya kalau kok waktu ini kayak dicepetin ya. Kenapa nggak dilambatin? Ya, nah, tadi 1 Korintus 9:27, Rasul Paulus berkata, melatih tubuh kita dilatih. Anda untuk bisa bangun pagi, bisa sekonyong-konyong? Enggak. Pasti latihan bangun pagi, ya kan? Sehingga tanpa disadari, ya, orang yang rajin setia dalam doa pagi, jam 5 atau setengah 5 sudah bangun. Tadi pagi jam 3 Tuhan bangunkan saya berdoa jam 3. Ya, walaupun masih masa ngantuk, tetap saya bangun untuk berdoa. Saya tidak bangunin istri saya, biar istri saya punya jam doa sendiri. Karena ini Tuhan bangunkan saya berdoa. Lah ini, mari Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita belajar menjadi orang yang komitmen, yaitu integritas. Sehingga Tuhan katakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, bukan sebagian. Ya, ini bagian daripada Filipi 2 yang dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bagaimana Anda mengerjakan keselamatan hari-hari ini? Kerjakan keselamatan itu tidak ada batas waktunya, bahkan sampai mati. Demikian juga kita melatih tubuh untuk menguasai seluruhnya. Mungkin dulu saya suka ember mulutnya. Bagaimana saya harus melatih supaya mulut saya tidak ember? Iya kan? Diganti. Jangan ember lagi. Gayung mungkin. Ya tidak bisa. Maksud itu ember itu bicara apa? Suka berkata-kata yang tidak perlu. Gampang enggak sih? Terutama ini ibu-ibu. Benar enggak? Suka ngerumpi. Ngomong satu
nanti ngomong ke teman lain bisa 10 ditambah-tambahin. Ya, jadi bagaimana kita menguasai firman Tuhan? Ya, Anda mendengar tadi, ya. Nah, jadi dengan singkat kata, kita ini harus melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya Anda menjadi orang Kristen setelah nanti Anda sendiri tidak ditolak. Ngerti ya? Ngerti? Nah, sekarang bagaimana supaya Anda dan saya melatih tubuhku? Tadi contoh, gampang enggak? Pak Tanggang, berilah pipi kirimu apa itu? Kalau pipi kirimu ditampar, berilah pipi kananmu. Gampang enggak itu? Gampang kalau itu iklan, karena Anda dibayar. Tapi kalau dalam fakta kenyataan perlu kekuatan Tuhan. Lah ini kekuatan Tuhan yang kita mintakan. Sehingga tadi yang tadinya suka ember, akhirnya tiba-tiba oleh karena kekuatan Tuhan, dosa loh kalau saya ngomong lebih daripada itu. Bahkan kalau saya ngomongin ada firman Tuhannya, jikalau engkau beribadah tapi engkau tidak bisa menjaga mulutmu, sia-sialah ibadah kamu. Oh, lah ini kesadaran ini berarti Anda akan tahu. Oh, begitu tiba-tiba enggak jadi deh, enggak jadi. Lah ini. Jadi dengan kata lain tadi ya, melatih diri itu mendengar. Bagaimana? Coba Anda menjadi olahragawan. Anda pernah dengar nama Rudi Hartono, maestro bulu tangkis? Berapa dia kali juara dunia? Ayo, berapa kali? Berapa kali? Pak Sinon pernah dengar belum? 8 kali plus 1, 9 kali. Karena 1 kali kalah sama Swenpri. Dia selalu melatih tubuhnya untuk menguasai permainan, teknik-teknik permainan bulu tangkis, ya kan? Nah, demikian juga Bapak Ibu, hari ini sedang melatih pendengaran Anda akan firman Tuhan. Loh, saya kan tidak bisa hafal, makanya ada kitab ulangan, selalu diulang. Makanya kita sedang menggerakkan pembacaan Alkitab 1 tahun habis. Itu adalah bagian daripada strategi kita untuk mengulang mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kita sekarang tahu waktu keluarga Yakub waktu datang ke Mesir berapa orang? 70. Nah, sekarang tahu. Dulu nggak tahu. Nah, jadi ada kemajuan. Tapi bukan ini aja, nanti hal-hal yang mungkin berapa kali mengampuni? Nah, Anda sudah lakukan belum? Nah, senyum kan? Tuh kan? Nah, lebih baik apa? Memberi daripada menerima. Nah, sekarang loh, ayo. Tuhan rindu setiap kita menabur kebaikan, bukan menabur kejahatan. Anda menabur dalam ibadah ini dengan belajar sungguh-sungguh, nanti akan menuai keselamatan yang Tuhan atau yang Anda dan saya rindukan, keselamatan kekal masuk surga. Tapi untuk itu harus praktek menjadi man of the integrity. Jangan ngomong doang, jangan jadi orang yang ngantuk. Apalagi datang ibadah di sini ngantuk. Dari mana Anda tahu? Artinya kalau orang yang ngantuk, dengar enggak? Dengar. Tuh katanya siapa sih? Gabriel mendengar. Berarti kamu punya radar dong. Waduh, gimana radarnya? Nggak bisa kalau orang ngantuk pas orang, nggak ada lah. Dulu saya suka begitu, berbantah. Waktu doa masih di Duta Plaza. Yang sering usil itu Gumelan. Pak Hendro datang jauh-jauh.
Saya dengar Bu, saya dengar. Ya memang saya bisa mengatakan firman Tuhan yang diajarkan oleh Pak Ishak. Lah, sekarang bagaimana pendengaran saya kalau hanya seperti itu? Mungkin konsentrasinya tinggal 50%, bahkan bisa 20%. Ya kan? Lah, kembali lagi firman Tuhan ini. Lah, apa yang Tuhan mau? Ya, kita cepat aja baca dalam Titus. Titus 2 di ayat 11, perikopnya berkata, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Di ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Oh, sekarang gimana hubungannya kasih karunia dengan keselamatan yang sudah nyata? Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita apa? Kalau kita ingat Matius 7, 22, 23, orang yang menumpang tangan di dalam nama Yesus atas orang sakit sembuh, mengusir setan di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tapi hamba Tuhan itu akhirnya diapain? Ditolak Tuhan. Karena apa? Karena apa? Dijawaban, karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi dengan kata lain, orang yang hidup dalam kasih karunia pasti adalah orang yang the man of the integrity. Amen. Kita bukan oleh narko saja, tapi benar-benar kita mendengar, kita praktekkan. Mendengar, kita praktekkan. Tuhan adalah kasih, kita sering mendengar kasih. Seberapa jauh kasih Anda? Waktu disikut, waktu Anda dirugikan, masih enggak? Kasih Anda kepada orang yang merugikan, orang kasih pada orang yang nyakitin dalam bentuk pengampunan, masih ada enggak? Bisa mampu enggak? Masih bisa enggak? Ini kan pertanyaannya. Jangan sampai tadi dalam Matius 7 Anda hebat, Anda sakti, punya mujizat Tuhan Yesus, tapi di end of your life Anda tidak melakukan lagi apa yang Tuhan kehendaki. Maka firman Tuhan jelas berkata, yang terdahulu bisa menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Dulu Anda sangat fanatik kepada Tuhan Yesus, tapi hari-hari ini Anda sudah dingin kepada Tuhan Yesus, bahkan Anda sudah antipati. Inilah firman Tuhan, itu pasti terjadi. Tinggal bagaimana Anda ingat, sadar enggak bahwa ada yang terdahulu menjadi terkemudian. Jangan menimpa saya, amin amin, iya, tapi itu tidak menjadi doa Anda, amin amin. Tapi Tuhan mau Anda praktek. Ya, jelas dikatakan ya ayat 12, Ia mendidik, berarti kasih karunia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Jadi orang yang hidup dalam kefasikan adalah orang yang tidak hidup dalam kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia, kalau saya hidup dalam kasih karunia, kalau saya menghidupi kasih karunia, kefasikan saya dulu 100 sebelum jadi manusia Allah, sekarang tinggal 10. Yang siapa tahu? Siapa yang tahu? Saya. Yang rasakan orang lain. Maka firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 15, perhatikanlah dengan teliti, dengan saksama bagaimana saya hidup. Kalau hari ini saya cuap-cuap seperti ini, bisa enggak apa yang saya katakan bisa saya lakukan? Oke, saya masih manusia darah daging, tapi paling tidak ada kenaikan dalam melakukan firman Tuhan. Maka sering kita menyanyikan apa? Yang melayani gimana? Lagunya waktu apa? Gimana mulai Bu? Yang melayani bukan, yang bukan melayani. Aduh, kok bisa lali. Sering kita lakukan itu
Ibu siapa yang meninggal itu, yang gendutnya kalau dengan blokir itu? Setia, setia. Bukan, mulai nah itu hidup ini adalah kesempatan. Jadi kalau hari ini Anda dan saya masih diberikan kesehatan, hidup merasakan seperti layaknya orang hidup, Anda berpikir kalau hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan ini. Selama ini Anda jangan sia-siakan. Ya. Terus apa lagi? Syairnya, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, nah, yo, harus jadi berkah. Udah dipenuhi belum? Belum? Halo? Udah jadi berkat belum? Hah? Udah jadi berkat belum? Belajar. Udah nilainya berapa? Kalau Anda diberi menilai diri Anda sendiri, kan firman Tuhan, perhatikan dengan seksama bagaimana Anda hidup. Berarti Anda menilai diri Anda sendiri. Berapa persen Anda hidup ini sudah jadi berkat? Kalau 10% untuk menilai, untuk mendapat keselamatan itu absolut 100 nilainya, berarti harus Anda kejar 90. Masih ada kesempatan kalau Anda mau bersungguh-sungguh. Lain. Yang kedua, kasih karunia adalah supaya kita meninggalkan keinginan-keinginan dunia. Wow, Pak, saya masih suka baju baru, sepatu baru. Kenapa pilihnya merah? Paling murah, Pak. Kalau murah kasih saya. Kenapa merah? Karena keinginannya merah. Iya toh. Coba di toko yang gede itu, kok yang dipilih merah, nggak hijau, nggak hitam. Berarti itulah yang disebut duniawi. Loh, maksud saya gini, makanya ada orang punya koleksi sepatu berbagai macam kan? Iya kan? Kenapa mesti harus? Padahal kita tahu kalau pakai hanya satu set, satu pasang. Kenapa harus punya sampai 10-20? Itu bukan keinginan dunia. Ayo, ya kan? Lah itu, kata keinginan dunia ini berbicara apa? Anda lebih tertarik kepada hal-hal yang duniawi daripada kehendak Tuhan. Contoh, maaf ya, contoh. Anda bisa memilih sepatu berbagai-bagai, tapi kalau tidak ada menabur untuk gereja, Anda menggunakan, belum gajian Pak. Oh iya, ngerti. Nanti kalau udah gajian, kurang Pak. Terus apa lagi? Nggak cukup Pak. Karena Anda sudah terpikat hatinya. Yang tadi kalau keinginan, kalau kata keinginan berarti saya harus menabur, saya harus bisa. Tuhan tidak menilai nominal. Ya, ingat. Tuhan udah kasih perumpamaan tentang janda miskin yang menabur sedikit itu, ya. Tapi kerinduan untuk menabur inilah yang harus Anda miliki, karena itu perintahnya Tuhan. Oh, mungkin enggak numpang tanya Pak Pendeta, kalau seumur hidup saya nggak pernah nabur, masuk surga enggak? Ayo. Tidak Pak. Tidak, karena itu firman Tuhan. Kenapa alasan Anda tidak menabur? Sekarang saya mau tanya. Ayo, misalnya ini anak muda, kenapa Anda tidak menabur? Maaf, ini contoh. Apa dasar alasannya? Nggak punya uang. Kapan punya uang? Kalau punya uang ada keperluan lain misalnya.
Lah kapan untuk Tuhan? Persiapan merit, Pak. Oh, apalagi ya masih banyak butuh. Lah, jangan-jangan kita nggak menabur karena kita terjebak cinta uang, hamba uang. Jelas firman Tuhan berkata, kita tidak boleh mengabdi kepada dua tuan, Tuhan atau uang, mamon. Waduh susah Pak. Makanya kasih karunia. Cara jalannya kasih karunia. Nah ini kasih karunia apa sih? Makanan apa sih? Ada yang tahu? Coba sebelah kanan. Nggak salah, nggak apa-apa. Tapi paling tidak selama Anda mengerti kasih karunia adalah bla bla bla, supaya nanti diluruskan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga Anda tidak salah melakukan kasih karunia Anda bukan karena melakukan firman Tuhan. Apa kasih karunia? Jawab. Yang dimaksud kasih karunia. Ceki. Ini yang tiap hari bikin renungan doa pagi. Jangan malu-malu. Buka-buka dulu Pak Pendeta. Ya. Pemberian Tuhan secara cuma-cuma buat kita. Contohnya apa pemberian Tuhan yang cuma-cuma? Kayak keselamatan gitu. Ya, memang Tuhan memang jelas di awalnya. Tuhan memberikan keselamatan saat kita belum berbuat baik, tapi sekalipun kita masih dosa. Itu kasih karunia. Lah, terus dijabarkan dengan ini gimana? Dikaitkannya. Keselamatan yang Tuhan beri itu terus dikatakan untuk meninggalkan kefasikan, untuk meninggalkan supaya kita tidak hidup menjadi atau meninggalkan keinginan-keinginan dunia. Lah tadi kan keselamatan yang Tuhan beri. Terus dengan ini gimana? Gatuk-gatukannya. Hah? Itu gimana? Coba kita baca Galatia 2:20. Kita baca Galatia 2:20. Galatia 2:20. Udah ketemu, coba bacakan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Stop. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini hidup bukan karena Poli itu hidup sendiri, bukan itu Poli, tapi apa? Tapi apa? Coba cek lanjut. Melainkan Kristus. Melainkan Kristus yang ada di dalam Poli. Loh, bagaimana? Kristus yang ada dalam diri saya, dari mana ketahuan Kristus dalam diri saya? Coba kita baca. Dan Lanjut. hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Nah, iman. Kembali iman. Anda percaya Kristus masih ada dalam diri saya. Iman. Ya kan? Saya percaya Kristus ada dalam diri saya. Karena hati saya adalah bait kudusnya Tuhan, bait kudusnya Roh Kudus. Iman, saya percaya. Nah sekarang membuktikan iman apa? Karena ada firman Tuhan berkata, iman tanpa tindakan adalah nol. Berarti Anda harus buktikan bahwa Kristus ada dalam Poli. Makanya waktu disenggol, dia ketawa, hahaha. Nggak menendang, senggol lagi dong. Itu yang bahasanya diberi apa? Tampar piringmu, Tuhan beri apa? Kamu harus beri pipi kanan. Ini Anda selama ini Anda beriman Kristus Yesus ada dalam diri Anda. Seberapa jauh Kristus ada dalam diri Anda? Yaitu Anda dilihat dari prakteknya. Makanya waktu Anda tidak bisa mengampuni, Tuhan tolong saya harus mengampuni dia, saya harus mengampuni dia. Anda berdoa, Tuhan tolong beri kekuatan dengan iman bahwa Tuhan sudah ada dalam diri saya. Anda datangnya rangkul teman yang nyakitin, ya, yang menjadi pacarnya, akhirnya menjadi suaminya. Waduh, sakit. Tapi itu harus dilakukan.
Itu contoh ekstrimnya. Makanya harus kasih karunia itu harus ada dalam diri Anda dan saya. Nah, sekarang bagaimana kasih karunia itu tetap tinggal dalam diri saya? Iya kan? Anda belajar dengan gaya hidupnya Daud. Rindukan Tuhan. Rindukan Tuhan. Anda bagaimana merindukan Tuhan? Kalau Anda datang ibadah aja loyo. Kalau ibadah aja pakai syarat dan ketentuan, boleh. Kalau si dia dan jangan datang. Kalau dia sebel. Ini jelas-jelas tidak mungkin Roh Allah ada dalam diri Anda karena Anda sudah mendukakan Roh Kudus. Oh gitu toh. Pantesan kalau saya lagi marah, mulut saya tidak bisa diam. Walaupun saya tahu firman Tuhan. Anda menjadi orang fasik. Saya berkata, tinggalkan kefasikan. Artinya Anda harus praktek firman Tuhan. Banyaklah orang firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu hadir di tempat ini, Anda melayani tempat ini, kalau Anda tidak berusaha mempraktekkan firman Tuhan, nol. Saya katakan nol. Bagaimana Anda berbuah? Kata buah, ada berapa buah? Buah roh 9. Yang pertama kasih. Kasih. Kata kasih berarti Anda harus ada pengampunan. Walaupun Anda sebetulnya sangat sakit, sangat tidak terima, sangat kecewa, tapi karena Anda ada kasih, Anda mengampuni orang itu. Bukan loyor pergi, ya, bukan loyor pergi lihat gereja. No, itu belum selesai masalahnya. Itu hanya sementara Anda pindah. Di sana pun pasti akan terjadi lagi masalah. Kalau Anda tidak bisa lulus itu, Anda tetap tidak bisa lakukan pengampunan itu. Jadi mari Bapak Ibu, jadi jangan jemaat yang suka pindah-pindah gereja. Ya, oh di sana hamba Tuhannya, gerejanya bagus. Itu tidak menyelamatkan Anda. Yang bisa menyelamatkan diri Anda, iman Anda kepada Tuhan Yesus. Seberapa jauh? Yaitu dengan buktinya daripada buah Roh Kudus tadi. Makanya Tuhan katakan tadi ya, apa? Terus apa? Saya selesaikan untuk sementara, minta waktu beberapa menit ya. Yang tadi dikatakan. Terus apa lagi tadi di dalam ya, terus apa? Itu di Titus 2 ya. Nah. Terus apa tadi? Salah meninggalkan penghasilan, terus apa lagi? Dan keinginan duniawi, Pak. Nah, keinginan duniawi, ya kan? Keinginan duniawi berarti hal-hal yang sangat suka dunia, ya. Orang yang lebih suka apa? Keinginan ke dunia, bicara misalnya apa? Anda tidak merasa pede kalau tidak pakai beli baju baru, padahal di rumah bajunya seablek selemari. Itu berarti Anda belum ada penguasaan diri, ya, yang masih dalam kategori apa yang tadi dikatakan, ya. Nah, terus apa lagi? Terus apa lagi? Hidup bijaksana. Nah, bijaksana, ya. Anda menjadi bijaksana. Apa sih arti dari bijaksana? Ya. Nah, saya katakan di sana, ya, meninggalkan keinginan dunia, ya. Menjadi manusia baru. Kolose 3 ayat 20, Kolose 3 ayat 5 ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca, mendidik menjadi bijaksana.
tidak bodoh, supaya mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 17, ya kan? Menjadi adil. Anda berperilaku adil artinya berikan yang sama, ya kan? Kalau Anda memberikan waktu untuk dunia 10 jam, untuk Tuhan juga 10 jam. Artinya Anda harus jujur, adil. Dan yang terakhir, keinginan kejar ibadah, ya. Ibadah bisa aja di rumah, iya, bagus. Tapi Anda sering dengar perumpamaan, kenapa ada tukang sate membakar sate tapi baranya hanya 1 biji? Ada nggak? Kenapa? Lama matangnya kan? Demikian juga kalau Anda menjadi orang Kristen suka menyendiri, yang jelas pasti akhirnya Anda padam rohani. Tapi kalau Anda punya komunitas, sekarang dalam zaman-zamannya Zoom, sangat mudah Anda membuka link untuk berkomunitas tanpa Anda membuang waktu datang, ngeluar uang dan sebagainya. Sekarang buka linknya Zoom aja, ada di sana, ada komunitas doa pagi, pemuritan, ya kan, terus pembacaan firman Tuhan. Lah itu kenapa sekarang Anda tidak isi waktu-waktu luang Anda untuk hal-hal yang seperti ini? Ini adalah bagian pada gejala ibadah. Supaya apa? Roh Anda tidak menjadi padam. Ya. Yang kedua, kalau ada komunitas, mungkin tiba-tiba Anda ada yang hadir, Anda dicari tahu. Iya Pak, Bu, aku lagi ada masalah. Kita doakan, kita keroyok dengan doa, biar Anda pulih, ada kekuatan. Lah itu semua karena kasih karunia. Kasih karunia yang tadi Galatia 2:20 Anda baca, renungkan dan dimengerti. Galatia 2:20 itulah kasih karunia. Oh ternyata iman saya di dalam Kristus, selama ini Kristus suruh tidur. Matesan waktu Tuhan Yesus suruh tidur di buritan, yang terjadi apa? Topan, badai menghantam kapal. Muridnya bilang, celaka, aku hampir mati. Jadi kalau Anda punya iman, ya punya roh Tuhan, tapi Anda secara tidak langsung membiarkan Tuhan Yesus bobonya, ya, berarti Anda siap-siap menunggu badai. Bahkan badai itu bisa menjerumuskan Anda hampir mati. Mau? Tidak mau. Makanya panggil Yesus, aktifkan Tuhan Yesus melalui hal-hal yang seperti kasih karunia itu, supaya hidup Anda benar-benar, saya memang beriman di dalam Tuhan Yesus. Iya dan amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Bapa, kami ucap syukur sungguh atas kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu menyatakan dalam hidup kami. Dengan bukti bahwa Engkau tetap mendorong kami untuk datang ke gereja mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kalau hari ini firman Tuhan berbicara tentang kasih karunia Tuhan, kalau hari ini kami sering ngobrol kasih karunia, tapi Tuhan telah bukakan dalam Galatia 2:20 apa arti kasih karunia. Ya Tuhan, kami mau benar-benar hidup dalam kasih karunia. Karena kasih karunia, orang yang hidup menghidupi kasih karunia pasti diselamatkan. Itu sudah nyata. Terpujilah Engkau Tuhan, biar nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, amin. Mari kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus kami mengangkat persembahan kami. Kami bawa persembahan kami yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapa, apapun yang menjadi kerinduan kami, kebutuhan kami sepanjang minggu ini, Tuhan Yesus, Engkau sudah sediakan. Dan kami percaya Tuhan menyediakan lebih daripada apa yang kami doakan. Bapa, di dalam nama Yesus, biar persembahan ini boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan surga. Dan kami percaya kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan terlebih juga kami akan berdoa, Bapa, di dalam nama Yesus kami melepaskan berkat atas gereja-Mu GBI Duta Permai. Kami percaya Tuhan, tetap kami akan meminta, memohon kepada Tuhan dan beriman bahwa tanah 2 hektar yang Tuhan boleh percayakan atas kami,
terus kami akan terima 5.000 jiwa yang Tuhan akan percayakan kepada kami dan semua fasilitas yang ada. Dan kami percaya Tuhan pengenapan Tuhan akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan gembala kami Pak Hendro dan Ibu Lydia yang sudah memimpin kami, yang Tuhan percayakan atas gerejamu, tambahkan hikmat. Dan kami percaya berkat turun dari kepala ke janggut sampai ke jubah. Dan apapun yang beliau lakukan Tuhan, di dalam pekerjaannya, pelayanannya, komunitasnya, apapun Tuhan, kami percaya keberhasilan, keberuntungan mengikuti, Amen. kebajikan dan kemurahan Tuhan terus mengikuti. Dan kami percaya keluarga besar beliau boleh terus diberkati, anak Amen. cucu mantu Amen. terus Tuhan jagai, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang dilayani dan juga yang melayani diberkati Tuhan. Amen. Dan kami percaya hari ini kami berkemenangan di dalam nama Yesus. Biar doa ya best boleh kami sampaikan kepada Tuhan sebagai kami anak-anak Tuhan yang boleh menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima berkat yang terbaik dalam Bapa di surga. Hiduplah dalam damai sejahtera sukacitanya. Perlindungannya pun turun atas kita oleh karena hidup kita senantiasa taat, tekun dan setia. Tetapi dalam kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam kasihnya anak yang tunggal Yesus Kristus, tadi dalam persekutuan yang manis dan erat dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai Maranatha. Bahkan Tuhan Yesus ini berjanji untuk datang kali kedua menjemput kita semua di angkat yang permai hidupnya tetap percaya, takut akan Tuhan dan terkenal. Mari katakan amin. G.O.D. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.